Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Akang sebagai mentor Florin. Di video sebelumnya, teman-teman udah belajar bagaimana cara mendaftar TikTok Shop ya, atau registrasi TikTok Shop ya. Nah, di video kali ini kita akan berkenalan dengan dashboard TikTok Shop Seller Center ya. Jadi sebagai seller, kita akan mengenal dashboardnya ya. Yuk, kita ikutin. Nah, pertama-tama, teman-teman yang akan membuka dashboard TikTok Shop Seller Center bisa langsung masuk ke browser masing-masing ya. Bisa di handphone ataupun di laptop. Lalu teman-teman bisa langsung klik di browsernya seller eh, TikTok Seller Center ya. Nah, nanti di sini ada sellerstripid.tiktok.com. Nah, teman-teman pilih yang ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukkan akun yang telah teman-teman buat. Itu karena teman-teman kemarin buat menggunakan loginnya menggunakan TikTok, jadi lebih mudah teman-teman tinggal masuk dengan akun TikTok aja, diklik yang masuk dengan akun TikTok. Lalu di sini nanti ada authorize, tinggal diklik otorisasikan. Nah, nanti kita bakalan masuk ke dashboard TikTok Shop Seller Center. Jadi ini itu halaman admin gitu. Jadi halaman admin untuk seller, untuk misalkan nanti melihat data atau misalkan mengurus pesanan, mengirim pesanan gitu ya. Nah, nanti dilihatnya dari sini gitu. Nah, ini adalah tampilan awal dari TikTok Shop Seller Center ya. Kita akan jelasin satu persatu ya dari dashboard TikTok Shop ini. Jadi teman-teman yang udah ada berhasil daftar TikTok Shop-nya, nanti tampilannya bakalan seperti ini gitu. Yang pertama, di sini ada halaman beranda. Ya, halaman beranda ini biasanya menunjukkan jika ada pesanan gitu. Nah, di sini ada pesanan baru. Ya, kalau misalkan ada pesanan baru nanti langsung muncul di halaman beranda di sini misalkan satu ataupun dua. Ya, selebihnya ini adalah eh, ada iklan-iklan dari TikTok ya, supaya apa? Misalkan kita mau mengikuti event-event dari TikTok, nah ini bisa dilihat di dashboard depan. Lalu di sini juga ada di dashboard ada Kompas Data, jadi melihat data kita secara real time per hari, ya, per minggu dan juga per bulan. Ya, dari mulai pengunjung di sini ada penghasilan, pesanan, pembelian, gitu. Ya, kalau kita pengen melihat lebih lanjut, tinggal diklik aja yang lainnya. Oke, nah lalu di yang kedua ini ada halaman produk. Ya, di menu produk ini ada kelola produk, optimasi produk, tambah produk, penilaian produk, atur sekaligus pusat peluang dan juga kelola stok gitu. Jadi biasanya kalau kita ingin melihat produk yang telah kita posting di TikTok itu teman-teman bisa dibuka di kelola produk. Nah, ini eh daftar produk yang telah kita upload ya. Dan sini ada produk, ada SKU, kuantitas, harga jual diperbaharuinya, dan juga statusnya. Statusnya ini ada diterbitkan, berarti produk-produk kita memang sudah ditayangkan oleh TikTok sehingga bisa diperjualbelikan gitu. Ada juga nanti yang mungkin non-aktif dan juga dimodernisasi. Nah, ini berarti produk-produk yang perlu peninjauan oleh TikTok. Dalam modernisasi nanti ada quality control, ada gagal quality control, dan juga diblokir gitu. Jadi setiap produk yang kita upload di TikTok itu nanti di dulu oleh TikTok.
Kalau berhasil nanti langsung diterbitkan, kalau gagal nanti masuk ke sini. Atau mungkin kalau produknya memang dilarang maka masuk ke diblokir. Ya, jadi ini pengelolaan harga di sini teman-teman. Nah, di sini juga ada filter kalau teman-teman produknya udah banyak ya. Lalu ada juga di sini optimasi produk. Ya, jadi buat kita mengoptimalisasikan produk. Jadi tugasnya ini adalah supaya produk kita ketika dilihat konsumen itu bagus gitu dari segi gambar, penulisan judul, penulisan deskripsi itu tuh lebih bagus dan lebih baik gitu. Nah, ini disarankan juga oleh TikTok gitu. Nah, ini TikTok juga menyarankan misalkan gambar terlalu sedikit, perlu tambahkan teks, belum ada info merek. Nah, ini kita bisa optimalisasikan gitu supaya produk yang kita upload di TikTok itu lebih baik dari segi gambar, judul dan juga deskripsi produk gitu ya. Lo kalau pengen nama produk di sini di menu langsung aja di menu tambah produk ya. Seperti yang teman-teman udah upload, udah penilaian produk. Nah, ini adalah penilaian dari pesanan-pesanan yang udah terselesaikan. Ya, teman-teman bisa melihat datanya di sini. Ya, dari tanggapan ulasan, dashboard ulasan, sampai bintang-bintang dan juga siapa aja yang udah ngulas produk teman-teman. Gitu ya. Ini ada atur sekaligus, biasanya ini untuk mengatur produk atau misalkan kita upload produk sekaligus, ya biasanya misalkan dari marketplace lain pengen diupload ke TikTok, ini bisa langsung informasinya dimasukkan ke sini. Biasanya berupa Excel gitu dimasukin ke sini. Ada juga di sini menu pusat peluang. Nah, di sini teman-teman bisa riset ya. Jadi di sini riset produk yang terlaris gitu ya, teman-teman bisa lihat produk yang paling murah, yang paling mahal, yang paling diminati sekarang di TikTok apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, untuk materi riset produk nanti kita bakalan ada videonya tersendiri ya. Lalu di sini kelola stok. Ya, ini untuk mengelolakan stok, stok masuk dan stok keluar, mengatur stok baru. Ya, jadi teman-teman nggak usah lagi untuk edit produk, tapi langsung aja ke kelola stok. Jadi menambahkan dan juga mengurangi stok atau menyesuaikan stok. Ada juga di sini menunya peringatan stok untuk stok-stok yang mungkin udah sedikit. Jadi TikTok ngasih tahu ke kita. Oke, lanjut ke menu pesanan. Di sini ada kelola pesanan, kelola pembatalan, dan juga kelola pembelian. Jadi teman-teman misalkan ada pemesanan, nah teman-teman selain di dashboard tadi, nanti bakal langsung teman-teman diarahkan ke sini ke menu pesanan. Gitu ya. Di menu pesanan ini ada banyak-banyak elemennya, ada yang belum bayar untuk kirim dalam pengiriman selesai dan juga dibatalkan. Jadi teman-teman bisa melihat, misalkan kalau yang baru masuk biasanya masuk ke untuk dikirim, gitu ya. Nanti kalau kita udah cetak resi, baru nanti masuk ke dalam pengiriman. Gitu. Kalau misalkan udah diterima, masuk ke menu yang selesai. Nanti biasanya ada pesanannya masuk ke sini. Gitu. Ada juga di sini kelola apa pembatalan, ada juga kelola pengembalian. Ini pengembalian biasanya karena barang-barang yang ingin diretur ya. Lalu di sini ada pengiriman. Nah, ini opsi pengiriman biasanya ini untuk kita mencetak label ya. Jadi di sini nanti kalau ada pesanan bakalan masuk pilihan paket pesanan ya. Kita juga bisa milih kalau misalnya pesanannya udah banyak dari di filter berdasarkan kurir atau urgensinya atau berdasarkan printnya. Nah, biasanya di sini buat dokumen, di sini kita bakalan bisa untuk mencetak resinya. Nah, di sini ada pilih juga kertas A5, A6, ya, jadi udah komplit. Lalu menu ke bawahnya ada menu promosi, ya. Menu promosi ini digunakan untuk iklan, iklan. Jadi ada kampanye produk untuk toko atau kampanye live streaming. Ini untuk
Nah ini event-event juga yang diadain oleh TikTok. Jadi kita bisa ngikutin event-event yang dibuat oleh TikTok gitu. Jadi supaya produk-produk kita lebih banyak dipromosikan. Jadi bisa bisa dilihat ada Valentine Days, GN Sales. Nah ini biasanya event-event yang TikTok bakalan nge-boost produk kita gitu. Jadi bakal menyebarkan ke lebih banyak orang gitu. Karena kita ikutan event-event ini gitu. Ada juga fitur promosi ya. Nah, ini kayak pengaturan untuk membuat diskon produk. Ada kita membuat, misalkan kita ingin membuat sebuah voucher, membeli lebih hemat, lebih banyak. Nah, kita bisa buat voucher-vouchernya di sini gitu. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada apa? Artikel-artikel ya yang ngasih info cara untuk mengkombinasikan voucher atau membuat voucher-voucher agar penjualan meningkat. Lalu selanjutnya ada dekorasi toko. Gitu. Nah, ini karena dekorasi toko belum ini ya, fiturnya belum ada gitu ya, belum bisa diatur oleh TikTok. Jadi kita hanya bisa kirim masukan aja gitu, kepada TikTok. Lanjut di menu keuangan. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ada yang pembelian, uangnya kemana? Nah, uangnya masuk ke menu ini, keuangan. Teman-teman bisa diklik penarikan uang ya. Nanti di sini ada data terakhir penjualan kita, lalu nominal tersedia itu uang yang udah bisa kita ambil atau kita bisa tarik dan nanti transfer langsung ke ATM kita. Nah, ini akan diselesaikan adalah uang-uang yang masih di jalan. Jadi uang-uang yang barangnya itu belum sampai atau mungkin udah sampai tapi belum diselesaikan oleh TikTok gitu. Jadi kalau misalkan udah diselesaikan oleh TikTok atau sampai sama penerimanya, bisa nanti langsung masuk ke nominal tersedia. Nah, di bawahnya juga ada riwayat-riwayat ya, riwayat kita pengambilan uang ataupun penarikan uang. Ya, di sini juga sama ada riwayat penyelesaian, ya, data-data per minggu, per bulan. Nah, ini untuk invoice. Lalu untuk menu-menu selanjutnya seperti menu layanan, ini tuh ya layanan-layanan yang dihadirkan oleh TikTok untuk ini untuk apa, perusahaan-perusahaan misalnya yang untuk kerjasama yang lebih gede ya, misalnya di sini ada ERP, pengelolaan multi channel misalkan di sama apa, marketplace lain, pengelolaan live streaming gitu. Jadi ini yang lebih jauhnya lagi gitu, pengelolaan TikTok lebih gede lagi gitu. Lalu di sini ada menu iklan. Nah, ini teh iklan untuk kita mengatur promosi yang dilakukan seperti iklan belanja live dan iklan video belanja. Mungkin nanti akan dibuatkan video khusus ya untuk kita merancang iklan karena materinya harus benar-benar panjang kalau kita berbicara tentang iklan. Jadi kalau iklan itu nanti kita belajar bagaimana video kita diiklankan supaya bisa menjangkau lebih banyak audiens ya, dengan ya mungkin yang seperti ini ada shop now dan juga bersponsor. Nah, Kompas Data ini menu untuk teman-teman melihat analisis data dari penjualan gitu ya. Di sini bisa dilihat 28 hari terakhir, 7 hari terakhir ya, bisa dilihat. Nah, ini misalkan untuk kita ramainya apa, penjualan dari TikTok yang paling laku apa. Nah, ini bisa dilihat ya analisisnya sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk misalkan upload produk, untuk membuat sebuah produk. Lalu misalkan konten-konten apa aja ini yang banyak menghasilkan penjualan. Di sini banyak analisisnya, Kompas Datanya, teman-teman bisa buka sendiri ya. Bisa analisis sendiri gitu ya, dari analisa live streaming, analisa video, analisa kreator ya, pusat analisa produk. Jadi
setiap elemen yang ada di TikTok ini bisa dianalisis. Nah, ini salah satu kelebihan juga kita belajar digital marketing. Datanya ini kita punya data gitu, jadi data penjualan sehingga kita bisa menentukan ke depannya apa untuk meningkatkan penjualan tuh yang harus dinaikkan tuh apa misalkan yang harus diperbaiki misalkan dari segi video, apakah dari segi produknya atau dari segi komunikasinya gitu atau dari segi pelayanannya mungkin, nah, gitu ya. Dan misalkan di sini analisa video kita bisa dilihat video mana aja yang paling ramai, lalu bisa dilihat misalkan dari video kita tuh yang lihat paling banyak dari mana, oh ternyata dari traffic organik, dari pencarian kah gitu atau dari beranda gitu. Nah, itu ya, lalu di sini ada juga menu hadiah ya, biasanya ini untuk kalau kita ikut sebuah misi dari TikTok ya. Lalu kalau di akun saya ini, di menu akun saya ini adalah akun profil penjual ya, akun yang ditautkan, akun TikTok kita yang ditautkan dengan TikTok Shop Seller. Ya, jadi ini kalau yang akun login kita kan memakai akun TikTok ya. Jadi ada di sini nomor telepon, email, dan kata-kata sandinya. Di sini juga ada verifikasi 2 langkah. Jadi teman-teman kalau akunnya pengen aman, pakai verifikasi 2 langkah ini. Lalu ada informasi penjual, lalu informasi bisnis, ya, merek, alamat, mode hari libur gitu ya. Jadi untuk mengatur toko dan juga akun teman-teman bisa dikelola lewat sini. Lalu ada juga manajemen pengguna ya. Jadi di dalam satu TikTok Shop ini kita bisa ditautkan ke beberapa akun. Jadi bisa dilihat mungkin di akun TikTok yang ditautkan. Jadi TikTok tuh nanti kita bisa ditautkan dengan akun resmi dan juga ada akun pemasaran ya. Jadi kalau akun resmi itu jadi kayak akun official store-nya, jadi yang resminya. Jadi nanti tertaut langsung misalkan dengan nama TikTok Shop-nya sama gitu. Tapi kalau misalkan akun pemasaran ini misalkan akun-akun hanya untuk mempromosikan dan ini maksimalnya bisa menautkan 4 akun pemasaran gitu. Ya, lalu di sini ada pusat kesehatan akun. Jadi kita juga bisa melihat kalau kita misalkan banyak pelanggaran ya, banyak pelanggaran atau misalkan akun kita sehat atau enggaknya bisa dilihat dari sini ya. Jadi benar data-datanya kita bisa lihat semuanya. Lalu juga di sini ada shop experience score. Jadi bagaimana eh, penjualan pengalaman customer terhadap penjualan kita. Nanti ini tuh bakal dinilai oleh TikTok di Shop Experience Score. Kalau di bawahnya ini pusat bantuan ya kalau kita ingin menghubungi bantuan dari TikTok. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang dapat dijelaskan dari video kali ini karena kita hanya berkenalan ya dengan dashboard TikTok Shop Seller Center ya. Oke. Selamat bertemu teman-teman di video selanjutnya.